warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Via. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu sharing-sharing pengalaman aku kepada kalian semua netizen tercinta, penonton setia aku. Jadi kali ini aku bakalan bikin sebuah video tentang pengalaman aku, cerita-cerita aku selama aku jadi mahasiswi. Nah, sama seperti video-video aku di sebelumnya, aku udah sering bilang, gak sering sih, aku udah pernah bilang bahwa aku adalah seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Sumatera Barat. Jadi, aku ini merupakan mahasiswi, tahun masuknya itu 2018. Alhamdulillah, aku lulus setelah mengikuti tes SNMPTN. Dan alhamdulillahnya aku keterima di jurusan sejarah di Universitas Negeri Padang. Jadi di video kali ini aku bakalan bagiin atau sharing-sharing pengalaman aku selama aku jadi mahasiswi sejarah. Karena aku tahu kan sebelum aku jadi mahasiswi sejarah itu banyak sekali godaan, rintangan, hambatan segala macam yang membuat aku tuh kayak berpikir dua kali untuk masuk ke jurusan sejarah. Nah, video ini aku buat khusus untuk kalian, adik-adik aku, para maba, calon maba yang pengen punya niat gitu masuk jurusan sejarah, oke? Jangan lupa stay tune terus, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, serta subscribe channel aku biar aku lebih maju ke depannya. Aku keterima masuk di Universitas Negeri Padang pada tahun 2018 yang lalu. Dimana ketika itu aku masuk melewati jalur SNMPTN. Apa itu jalur SNPTN? Kalian bisa googling, kalian bisa searching di mana jalur SNPTN itu merupakan suatu jalur undangan yang yang dimasuki oleh oleh para maba, calon maba melewati jalur sekolah begitu ya. Jadi tesnya tuh per sekolah. Jadi ibarat kata kalau di Kerinci sih, kalau di kampung Vio itu orang-orang banyak yang nyebut kalau SNMPTN itu merupakan suatu jenjang jalur masuk undangan gitu ya. Jadi entah apa, kalian mungkin bisa googling, bisa searching lebih lanjut apa itu jalur SNMPTN. Seperti yang diketahui bahwasannya pada waktu kelas 12 SMA itu atau pendidikan atas itu, kita biasanya tuh diberi arahan kepada dari guru kepada kita mengenai jurusan-jurusan apa yang sekiranya itu lebih baik atau lebih cocok untuk kita kan. Jadi secara Vio kan anak IPS. Aku bangga jadi anak IPS. Ayo buat kalian yang pada anak IPS, kita berjuang, gak apa-apa. IPS itu gak buruk ya. Dimana kan seperti yang kita ketahui bahwa di fenomena-fenomena di kehidupan kita, terutama sekarang itu, jadi anak IPS itu dicap sebagai anak yang nakal, anak yang malas, anak yang suka kabur, anak yang sering absen. Itu tuh anak IPS yang paling bandel intinya. Jadi sering kali itu SMA, Vio itu ditanyakan sama kakak-kakak atau sama sepupu-sepupu Vio. Ditanya, "Dek, kamu jurusannya apa?" Waktu SMA nih, ceritanya waktu SMA. Jadi Vio jawab, "IPS, Bang." "IPS, Kak." "Kok ngambil IPS? Mending masuk IPA, nanti IPA tuh bisa ke jenjang bla 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 gitu. Kalau IPS cuma stuck di situ," katanya begitu. Jadi Vio bilang, "Nggak apa-apa sih." Prinsip Vio punya satu prinsip yang memang mendarah daging di Vio. Prinsip ini nih, motivasi ini nih, ditinggalin atau pernah dibilang atau titipan lah atau ucapan yang diucapkan oleh almarhumah nenek Vio. Jadi Vio tuh nggak minder sama sekali masuk jurusan IPS karena Vio itu termotivasi dengan satu ungkapan yang disampaikan oleh almarhumah nenek Vio, yaitu mendingan kita itu menjadi beras di dalam atah yang banyak daripada kita menjadi atah di dalam beras yang banyak. Jadi Vio itu seakan mengukur diri dengan bayang-bayang Vio. Vio tuh nggak mungkin bisa masuk IPA. Kenapa? Karena yang pertama, Vio nggak suka hitung-hitungan. Yang kedua, Vio nggak ngerti rumus, paling nggak suka rumus. Kemudian yang ketiga, memang dari postur tubuh untuk masuk ke dunia kesehatan yang katanya butuh tingginya bla 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 bla, jadi pramugari kan bla 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 bla. Jadi Vio memutuskan, walaupun memang ini nggak patut dicontoh untuk kalian adik-adik ya, dimana Vio tuh merasa kayak minder sendiri gitu. Vio ini secara kan posturnya pendek gitu kan, jadi ya udahlah Vio putusin aja untuk masuk ke jurusan IPS yang lebih nyaman menurut Vio kan, lebih lebih menjadikan Vio ini sebagai ya pokoknya tuh lebih nyaman lah buat Vio daripada jurusan IPA. Jadi memang Vio kekeh waktu itu Vio ambil jurusan IPS, dan kebetulan alhamdulillahnya Vio tuh terngiang-ngiang, motivasi kata-kata yang disampaikan oleh almarhumah nenek Vio tuh sangat melekat di diri Vio. Jadi Vio putuskan pada saat itu pada tahun 2017
dimana Vio kan naik kelas 3 kan, kelas 12 SMA, jadi Vio putuskan untuk menjadi anak IPS. Enggak deh, Vio masuk IPS itu kelas 2 coy. Iya kelas 2 SMA, yaitu ya kelas 11 sih ya, kelas 11 itu kan udah mulai tuh pengacakan kan, pemilihan minat gitu kan, jadi Vio ambilnya yang IPS. Alhamdulillahnya itu ibu bapak Vio juga setuju, dan memang pertamanya itu Vio tuh mengalami kayak tertindas gitu, kayak dimarahin juga, terutama sama bapak. Jadi bapak itu pernah bilang, kenapa masuk IPS nak, kenapa nggak IPA, kan kamu mau jadi bidan, kan kamu mau jadi perawat, kan kamu mau jadi bla 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 bla. Memang Vio tuh kan dari SMP, dari SD, SMP tuh memang cita-cita Vio tuh ke kesehatan. Tapi entah kenapa SMA buyar seketika. Jadi Vio kayak nggak punya tujuan gitu. Nah, siapa kalian di sini yang sama kayak Vio, boleh komen di bawah, kita senasib. Jadi SMA itu memang buyar seketika. Vio nggak tahu mau ngambil jurusan apa, terutama di kelas 3. Kan banyak tuh kakak-kakak yang dari universitas kan masuk gitu kan, dari univ inilah bla 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 bla, jadi gitu. Nah, sempat juga Vio waktu itu, waktu kelas 12 SMA itu, Vio tertarik kepada salah satu universitas yang memang masa kuliahnya itu singkat dan dijanjikan dengan jaminan kerja, yaitu Smartfast Global Education Pekanbaru. Tapi kebetulan ibu Vio ini orangnya tuh rada cemasan, jadi dia nggak ngizinin anak pertamanya, perempuan pula kan, merantau jauh kali ke Pekanbaru. Jadi diputuskan untuk tidak mengambil, sayang sekali, padahal Vio sudah berminat, dimana di Smartfast itu kan Vio ambilnya perhotelan. Tapi memang mungkin ya, sudah garis tangan Vio nggak tertulis untuk masuk di Smartfast Global Education itu. Jadi singkat ceritanya, Vio itu di tahun-tahun akhir sempat bingung, sempat stres juga, frustasi juga. Mungkin kalian adik-adik yang sekarang kelas 3 mungkin merasakan ya gimana rasanya gitu kan, menentukan, kita tuh harus menentukan pilihan kita nih mau kemana, kita nih mau jadi apa, kan begitu kan. Jadi di sini Vio bakalan kasih tahu kalian mengenai, terutama mengenai jurusan yang Vio sedang jalani saat ini kan, alhamdulillah sudah terjalani 5 semester. Jadi singkat ceritanya, pada tahun 2018 itu Vio keterima setelah melakukan proses yang sangat panjang. Vio keterima di salah satu universitas di Padang, Sumatera Barat, yaitu UNP. Jadi Vio itu kan seperti sudah berulang kali, Vio itu dapat jurusan sejarah. Awalnya Vio tuh nggak suka sejarah. Kenapa? Kalian pasti tahu, adik-adik, teman-teman, kalian semuanya, kalian pasti tahu. Guru sejarah adalah guru yang sangat dicap sebagai satu, guru yang pemarah. 2, guru yang sangat membosankan. Yang ketiga, sangat tidak diajukan. Ya atau tidak, tergantung kepada kalian. Kalian bisa komen di bawah, betul atau tidak. Serta kalian juga boleh komen di bawah gimana menurut kalian sosok-sosok guru sejarah yang pernah mengajar kalian waktu di SMA. Jadi kalian boleh sharing pengalaman kalian di bawah. Nah, sebenarnya jadi seorang guru sejarah atau mahasiswa sejarah itu sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat sekitar mengenai jurusan sejarah ya. Dimana si jurusan sejarah ini kalau di masyarakat awam, di segi common sense ya, baru juga semester 5 kan udah berbicara common sense. Dimana kalau pemikiran orang awam di kalangan masyarakat itu banyak yang mengatakan bahwa sejarah itu membosankan, sejarah itu kerjaannya menghafal, sejarah itu mempelajari tentang bahasa-bahasa asing, ya atau tidak, tergantung kalian, gimana persepsi kalian. Sebenarnya jadi nggak seperti itu, tidak seperti itu Ferguson. Jadi mahasiswi sejarah itu nggak seperti itu. Vio juga sempat waktu kelas 3 itu bimbang kan. Udah lulus nih ceritanya di SNPTN kan, udah lulus. Alhamdulillah lulusnya di sejarah. Jadi Vio bilang, ya lulusnya sempat sedih sih, sempat down juga. Secara kan pilihan pertama Vio itu kan di SNPTN itu kan kita disuruh milih 3 jurusan 2 universitas. Jadi satu universitas ini memang memang universitas yang harus ada di provinsi. Kebetulan Vio provinsi Jambi. Jadi Vio ambil Universitas Negeri Jambi. Waktu itu Vio ambil jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Kemudian pilihan pertama itu Vio ambil di UNP, dimana
pilihan pertamanya yaitu pendidikan geografi. Kenapa Vio pilih geografi? Karena memang basic Vio sukanya itu mata pelajaran geografi. Vio sangat menyukai geografi, sehingga pernah Vio tuh mengikuti lomba, alhamdulillah, lomba geografi di tingkat SMA kan. Jadi selain itu Vio juga suka dengan guru-guru Vio yang mengajar geografi. Ada Bapak Awaludin, ada Bapak Abdul Ghani. Assalamualaikum Bapak, semoga Bapak sehat selalu, amin ya robbal alamin. Jadi memang Vio tuh sangat mengidolakan beliau-beliau ini. Jadi sehingga Vio tuh waktu SNPTN itu menulis jadi pendidikan geografi itu di pilihan pertama. Kemudian yang kedua, Vio lanjut dengan pendidikan sejarah di UNP. Kemudian 3 tadi Unja, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Tapi mungkin sudah berulang kali Vio bilang, mungkin Tuhan berkehendak lain, dimana garis tangan Vio itu tidak menakdirkan Vio menjadi seorang mahasiswi geografi. Akhirnya Vio keterima di jurusan sejarah FIS UNP. Tahun pertama Vio menjadi seorang mahasiswa itu, Vio pertama kali itu merantau ya. Vio ini adalah anak yang memang gak pernah merantau sama sekali. Sekalipun merantau itu sama bareng kayak orang tua gitu kan, waktu ke Jambi atau kemana gitu kan, ikut orang tua. Tapi belum pernah Vio merasakan itu merantau kayak sendirinya, betul tuh gak pernah. Memang pada tahun awal itu 2018 lah, ketika Vio menjadi seorang maba, itulah yang pertama kali Vio menjalani kehidupan sebagai anak rantau. Jadi waktu itu Vio tuh waktu pendaftaran ulang, jadi Vio sama teman-teman gitu kan pergi merantau gitu kan, pergi kayak ke Padang gitu sama teman-teman juga. Terus Vio sempat merasa kayak takut, sedih juga karena nggak pernah pisah kan dari orang tua, terutama adek. Vio sangat dekat dengan adek. Terus habis itu singkat cerita, kemudian Vio melakukan sesi wawancara, dan alhamdulillahnya untuk tahap kedua ini Vio itu ditemani sama ibu. Jadi gitu, Vio juga punya cerita yang dibilang sedih juga, dibilang senang juga. Iya, jadi waktu itu Vio memang sama ibu kan, perginya sama ibu. Kebetulan waktu hari kedua itu tahapan sesi wawancara penyerahan formulir itu nggak seperti teman-teman yang lain yang orang tuanya tuh nunggu gitu di luar kan. Vio karena ibu Vio ini bawa adik, jadi harus tinggal di kos, nggak mungkin kan bawa adik ke desak-desakan. Jadi memang Vio tuh sendiri. Secara Vio kan baru pertama kali merantau gitu, masih kayak bingung sendiri, sedih sih. Jadi waktu itu tuh Vio keluar kan, habis sesi wawancara, habis itu keluar nengok anak-anak kayak gimana ya, di luar tuh kayak orang tuanya nunggu gitu kan. Waktu keluar udah ada orang tua. Kalau Vio sendiri tuh ya gitulah, sendiri gitu kan, ya gitu. So, tapi nggak apa-apa, itu menurut Vio itu pengalaman yang teristimewa buat Vio, sehingga menjadikan Vio tuh seperti sosok yang sekarang itu berani ke tengah masyarakat, berani untuk berbicara di depan umum. Alhamdulillah sekali, melalui proses-proses itu akhirnya Vio bisa menjadi seperti ini, seperti sekarang, bisa berbagi pengalaman kepada kalian penonton setia Vio. Terima kasih banyak. Jadi singkat ceritanya, Vio masuk, terus kemudian melakukan PKKMB. Nah, Vio juga punya pengalaman seru di PKKMB, yang mana yang pada hari kedua entah ketiga Vio tuh telat, ceritanya telat kemudian duduk paling atas, ditanya, nah melongo akhirnya ditertawakan. Jadi memang betul apa yang Vio bilang itu betul, tapi pengucapannya itu salah, kayak logatnya salah gitu kan, jadi salah persepsi orangnya. Jadi nggak apa-apa sih, itu hitung-hitung melatih mental juga. Jadi buat kalian para adik-adik yang mau masuk ke jenjang universitas, jika ditanya seperti itu, diketawakan oleh orang banyak, so nggak peduli, biarin aja lah. Yang penting kita percaya diri, pede, itu yang terutama ya. Next, lanjut. Jadi singkat ceritanya itu pada tahun pertama itu Vio masuk ke jurusan sejarah. Vio sempat takut kan, harus menghafal ini, harus menghafal itu. Ternyata tidak seperti itu. Semuanya zong besar. Semuanya nggak seperti itu. Dibilang menghafal, dibilang belajar bahasa asing, bla bla, nggak seperti itu. Kita di jurusan sejarah ini memang diajarkan untuk memfokuskan ilmu-ilmu tentang sejarah, tetapi bidangnya itu pendidikan. Lain halnya dengan sejarah alami atau ilmu sejarah. Jadi di pendidikan ini kita belajarnya itu bagaimana cara jadi menjadi seorang guru gitu. Nah, jadi kita nggak diajarkan kayak bahasa Belanda apa-apa gitu kan. Kita nggak diajar suruh menghafal satu buku, itu nggak sama sekali. Memang buku anak sejarah itu setebal-tebal gini. Kalau bahasa Minang tuh Sarababata. Memang betul, Vio punya contohnya. Vio punya buku yang mencerminkan identitas anak sejarah. Tadam!
Ini dia bukunya. Jangan kaget, ini loh tebalnya kayak gini, Sejarah Indonesia Modern. Nah, gimana menurut kalian, setebal bata kah atau tidak? Jadi ya memang ini buku seorang anak sejarah. Memang kebanyakan buku anak sejarah tuh memang tebal-tebal kayak ini. Tapi jangan salah persepsi dulu, wahai teman-temanku, adik-adikku tercinta. Dimana ini nih, memang betul ini tebal, tapi kita nggak disuruh hafal isinya. Serius, kita nggak disuruh ngapal isinya. Di sini kan kita belajar tuh. Jadi dosennya itu tuh mengarahkan kita untuk memahami. Misalnya, kita belajar tentang fase kolonialisme. Terus kemudian kita juga belajar tentang era-era yang ada di Indonesia, misalnya era reformasi, Orde Lama, Orde Baru, dan sebagainya. Jadi memang untuk pembahasannya itu banyak, saya akui banyak pembahasan di sini. Tapi kita tuh dituntut untuk lebih kritis gitu. Kita dituntut untuk lebih memahami intinya aja. Ingat, intinya aja. Jadi kita tuh lebih kayak pemahaman pribadi kita. Jadi nggak usah stres, nggak usah bingung. Kalau mau masuk jurusan sejarah, nggak usah mikir-mikir dulu. Nanti kita kayak stroke ringan, nanti kita disuruh kayak masa kolonial, disuruh kerja paksa, disuruh buat tugas segala macam, banyak. Nggak sama sekali. Tergantung kita menjalani ya. Jadi kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, alhamdulillah, insya Allah semua ilmu yang kita kedapatkan itu juga tercerna dengan sempurna. Vio sudah merasakan sendiri, alhamdulillahnya. Memang ada sedikit kesulitan. Kesulitan itu Vio kira itu bukan di jurusan sejarah aja yang terdapat kesulitan kan. Jurusan-jurusan lain juga dapat kesulitan-kesulitan khusus. Atau secara sederhananya nih gini loh, setiap jurusan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kita menjalaninya, kan begitu. Jadi buat kalian adik-adikku tercinta yang berniat untuk masuk ke jurusan sejarah, welcome, ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut. Insya Allah, yakin ke Vio, insya Allah Vio sudah mengalami sendiri. Masuk ke jurusan sejarah itu nggak seperti yang dibicarakan oleh masyarakat luar, dimana kita harus beberapa kali via ulang, harus menghafal buku setebal ini, nggak sama sekali. Jadi kita cuma harus memahami aja intisari dari buku ini. Misalnya bab 1 seperti yang Vio katakan tadi tentang kolonialisme. Jadi kita cukup menghafal apa-apa yang perlu aja, kayak tahun, peristiwanya, tokohnya tuh nggak usah terlalu gimana-gimana. Yang penting kita sudah mengerti atau memahami stak-staknya atau tahap-tahapnya begitu. Kalau Vio sih begitu ya. Nanti jika kalian ragu, kalian juga bisa searching video-video lain yang ada di YouTube. Gimana serunya atau gimana pengalaman dari belajar sejarah gitu kan ya. Kemudian selain di buku yang tebal itu nggak apa-apa teman-teman, kita juga punya buku yang kecil gini, kan? Sama seperti mata kuliah yang lain, sama seperti jurusan lain, bahwa kita juga punya buku kayak gini, tipis, nggak apa-apa. Jadi ayo buat teman-teman, buat adik-adik yang masih bingung, terutama buat teman-teman Vio nih ya, yang masih sempat punya pikirannya tuh kayak ya udahlah ngulang aja lah. Kalau Vio sih ditanya mending ngulang atau pertahankan, Vio lebih memilih pertahankan. Kenapa? Why? Karena menurut Vio, jika suatu proses itu kita jalani, insya Allah akan membekas gitu, akan memperoleh manfaat gitu kan. Jadi ya udahlah, itu sih kalau masalah bukunya. Terus ringkas cerita kan, udah lama, kemudian udah semester 3 atau 4 kemarin, Vio lupa. Vio waktu di universitas, Vio mempunyai seorang dosen PA yang bernama Bapak Hendra Naldi. Assalamualaikum Bapak, semoga Bapak sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. PA Vio ini orangnya asik, orangnya kocak, Vio suka sekali. Jadi alhamdulillahnya Vio tuh udah menganggap Bapak Al ini, Vio nyapanya Pak Al. Vio sudah menganggap Bapak Al ini sebagai bapak kedua, sehingga di kontak WA pun, di kontak Vio pun, Vio simpan nama bapak itu sebagai Bapak Al, ayah kedua. Nanti Vio liatin bukti screenshot nama yang Vio tulis di sini. Saking idolanya, saking senengnya dapat PA yang kayak gitu, Vio sampai nulis gitu kan, ganti nama kontak bapak itu kayak Bapak, insya Allah kedepannya bapak itu Vio anggap seperti bapak sendiri kalau Vio dirantau, insya Allah seperti itu. Jadi mohon bimbingannya Bapak, ini anakmu. Jadi singkat ceritanya itu, waktu di semester 3 kemarin, jurusan sejarah kehilangan seorang profesor legendaris yang sangat terkenal di jurusan sejarah, yaitu Profesor Mestika Z. Al-Fatihah untuk Profesor, semoga amal ibadah melalui Profesor Mestika Z ini, Pak Mes, kami sering sapa beliau dengan Pak Mes. Vio lebih kayak
memantapkan diri, lebih mendapatkan apa ya, hidayah sih, nggak hidayah sih, keyakinan gitu ya. Setelah Bapak itu mengajar, Bapak itu bilang, ingat, segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan tindakan dan niat kita. Jadi jika sesuai dengan mindset kita, jika kita meyakini bahwa jurusan yang kita pilih itu memang betul, insya Allah kedepannya itu akan bermanfaat bagi kita. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kita merasa jurusan kita itu salah, maka kedepannya itu akan mempengaruhi juga pola kehidupan kita. Jadi buat adik-adik, pesannya kalian tuh harus yakin dalam diri kalian sendiri. Jika kalian sudah memutuskan, oke, aku harus masuk ke jurusan ini, maka lanjutkan sampai titik akhir ya. Itu kalau pesan menurut Vio. Jadi dengan begitu, setiap prosesnya insya Allah akan melekat ke kita, dan insya Allah pula akan membawa kita ke masa-masa yang lebih cerah ke depannya gitu. Nah, jadi nggak usah pesimis gitu, kita harus optimis tentang apa yang memang sudah kita tentukan di dalam kehidupan kita gitu. Nah, selama jadi jurusan sejarah, banyak suka duka, senang sedih yang Vio hadapi, terutama di bagian sebagai kehidupan anak rantau. Vio pernah mengalami yang dinamain krisis ekonomi, makanan, apa segala macam. Vio juga sempat kerja, ya nggak usah diceritain lah ya Allah, itu sedih kalau menurut Vio. Jadi di samping itu juga Vio juga pernah punya masalah kan gitu selama masa kuliah, tapi semuanya Vio jalanin, alhamdulillah sampai di titik sekarang. Insya Allah tidak ada masalah, alhamdulillah lancar-lancar. Walaupun ada masalah, insya Allah diselesaikan dengan cara baik-baik, begitu kan. Jadi Vio juga pernah punya pengalaman yang buruk selama di jurusan sejarah, terutama di kehidupan pribadi Vio sih. Vio sempat kena adalah fitnah segala macam tuh adalah, gak usah Vio ceritain di sini. Jadi intinya, udah berulang kali Vio bilang, yakin aja sama diri kamu sendiri. Jadi nggak usah dengarkan bacotan-bacotan yang banyak di luar sana. Kalian cuma harus fokus, lihat ke depan. Ada masa depan yang harus kalian perjuangkan. Ada harapan yang harus kalian raih untuk membanggakan kedua orang tua kalian gitu. Jadi segala masalah-masalahnya anggap itu sebagai makanan yang nantinya akan membentuk kita, akan membentuk kepribadian jiwa kita menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang memang merasa kayak belum pernah merantau, takut merantau, ayo merantau. Dengan merantau itu kalian lebih menjadikan kalian tuh sebagai diri yang dewasa gitu. Nah, kalian tuh bisa lebih memahami situasi, kondisi, dan segala macam. Jadi sekali lagi Vio, terutama untuk adik-adik ya, Vio bilang, ayo bagi kalian yang memang mau merantau, memang ada niat untuk merantau, ayo kita berjuang sama-sama. Nanti kalian juga boleh sharing-sharing. Vio sertain kontak WA Vio, Instagram Vio, Facebook Vio di kolom kotak deskripsi. Nanti kalian boleh chatan, boleh sharing ke Vio, boleh nanya-nanya juga ke Vio gimana suka dukanya jadi anak rantau. Kalian juga boleh curhat kepada Vio, insya Allah jika Vio ada solusi, Vio kasih tahu ke kalian. Terutama ini Vio saranin untuk adik-adik Vio yang mau menginjak masa-masa lanjutan atau universitas, silakan Vio welcome buka untuk kalian. Nggak cuma adik-adik, untuk kakak-kakak, teman-teman semuanya yang pengen tanya-tanya Vio, insya Allah Vio layani jika Vio sempat. Jadi singkat ceritanya, alhamdulillah sampai di titik ini Vio itu menjadi mahasiswi sejarah yang semester 5. Jadi memang betul semester 5 ini memang kalau menurut Vio dari 1, 2, 3, 4, 5, semester 5 inilah yang paling menguras energi begitu kan. Jadi semester 5 ini Vio merasa amat gimana ya, dibilang susah tuh nggak semua ya. Semua tugas yang susah itu jika kalian lakukan insya Allah bisa terselesaikan. Ingat, malas itu adalah kunci. Kunci apa? Kunci ketidaktahuan. Kunci kalau malas itu ya, kunci keburukan. Pokoknya gitu, yang penting kalau ada tugas, selesaikan. Kalau ada tugas tuh berusaha menyelesaikan. Teman-teman banyak, dosen banyak. Ingat, dosen-dosen sejarah itu sebenarnya baik loh. Jika kalian tanya, tapi dengan nada sopan ya, kalian tanya insya Allah mereka akan siap bantu gitu. Nah, banyak yang bilang kalau dosen sejarah itu galak, killer, dan segala macam. Tapi jika kalian melakukan pendekatan dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan, insya Allah setiap dosen itu sama. Mereka akan membantu setiap anak didiknya begitu ya. Ya, jadi gitulah sedikit sharing-sharing pengalaman Vio dari awal Vio dari SMA sampai sekarang Vio udah semester 5. Sedikit banyaknya lebih kurang seperti itu cerita Vio. Oke, sampai di sini dulu video Vio hari ini. Jika kalian punya saran-saran ke depannya, kalian boleh sertain atau komentar di kolom komentar tentunya, sehingga nanti Vio bisa buat-buat video-video kayak gitu. Jadi sekali lagi Vio, pesan terakhir Vio, ingat, percaya dengan diri sendiri, optimis, jangan pesimis. Kemudian segala sesuatu apabila kita kerjakan itu akan terselesaikan.
Jadi segitu aja video kali ini. Jika terdapat kekurangan dan kehilafan, Vio mohon maaf, karena kekurangan itu terdapat di diri Vio dan kelebihan itu hanya terdapat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi Vio pamit undur diri untuk saat ini. Aku Fiona Jatilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada para netizen, kepada para penonton setia aku yang udah komen di kolom komentar, yang udah memberi aku arahan, yang udah memberi aku masukan, koreksi mengenai video aku yang sebelumnya, yaitu mengenai peninggalan di Kerinci kan. Yang kemarin alhamdulillah telah mendapatkan sedikit banyak masukan, dan alhamdulillah aku menerimanya dengan baik. Dan terima kasih kepada kakak-kakak, abang-abang yang telah komentar di video aku sebelumnya, sehingga aku bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Terima kasih sebelumnya, terima kasih sekali. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita dengarkan cerita aku.